Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya. Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah, kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah. Apakah aku harus menunggu Ish? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya? Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja. Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar. Seharusnya doa itu untukku. Tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya. Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Paddan Aram di Irak. Tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil yang merupakan saudara dari sang ibu. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram. Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas.
Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki 2 orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya, dan 7 tahun kemudian dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub. Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati, kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari keempat istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata, Kelak, ia akan mendapatkan keturunan, dan bumi ini akan menjadi miliknya. Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kan'an.
Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.